Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Buat adik-adik kami sekolah minggu, remaja, anak poso dulu, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorai memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan 2. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukan
supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu, agarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat Tuhan yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 sampai ayat 2. Doa permohonan dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami. Karena dosa tinggalkan bersama kami, agar
kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan
dalam Kristus Yesus Kristus. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 tambah 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memaksa diri dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat hidupmu dari orang bila engkau yang mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja yang berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang nyaman? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 tambah 4. Dalam kudus dan bagi
pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada-Mu Bapa, di mana Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit maupun pemulihan. Tuhan Yesus, biarlah Kau menjamah setiap saudara kami yang saat ini boleh mengalami sakit penyakit, baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, biarlah tangan kuasa-Mu yang menjamah mereka Bapa. Angkat segala sakit penyakitnya, agar mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau saja yang menyertai mereka di usia mereka yang baru, serta jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau, dan pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Begitu juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, di mana Bapa, di sepanjang minggu ke depan kami akan memasuki situasi new normal life. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami, serta aktivitas kami, baik kami selaku Bapa, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak. Berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, serta pengetahuan daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami, untuk kami bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, dan apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita kami boleh terwujud. Dan ajarlah kami untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang, sedih, susah maupun duka ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat pelayanan di gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Bapa yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan bukan karena paksaan, tetapi semuanya itu senantiasa untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu Bapa. Dan berikan kami kesehatan, berikan kami senantiasa sukacita untuk selalu setia melayani Engkau di tempat ini. Begitu juga para hamba-Mu Tuhan, mulai dari pendeta kami Bapa, sampai kepada jemaat Tuhan, kami serahkan juga mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan roh hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melayani sungguh-sungguh di tempat ini, dan boleh dipakai hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sampai saat ini Tuhan, kami senantiasa selalu menyandarkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami masih diliputi rasa cemas, tetapi kami percaya ketika kami menaruh harapan kami kepada-Mu, tidak ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengawasan-Mu. Engkau senantiasa menjagai kami dimanapun kami berada. Izinkan kami Tuhan untuk melakukan segala kegiatan kami, agar kami boleh memperbaiki kehidupan kami, perekonomian kami Tuhan. Semuanya itu tidak terlepas dari pemimpin bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi, agar negara kami ini boleh diberkati, agar negara kami ini Tuhan senantiasa selalu dalam jamaah dan lindungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Begitu
Nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita membaca dan mendengarkan dari firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini di minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Dari Injil menurut Lukas pasal 12 dimulai dari ayat 13 berakhir pada ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hingga hari ini juga kita beribadah dari rumah kita masing-masing, sampai ada sebuah ketetapan dari gereja kita akan kembali untuk beribadah di gereja. Memang saat ini sudah ada sebuah program dengan new normal, tatanan yang baru, tapi kalau corona COVID-19 belum juga berakhir. Artinya hanya aktivitas dan
tentu kita membutuhkan harta dalam kehidupan kita. Karena dengan uang atau harta kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita juga dapat berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang salah dengan harta atau uang? Tidak ada yang salah, sebab harta atau uang adalah benda mati. Dalam kitab Perjanjian Lama juga dikatakan ada beberapa tokoh dari Alkitab Perjanjian Lama yang merupakan orang kaya atau golongan kaya. Abraham, Salomo, dan yang lain. Oleh karenanya tidak ada yang salah, sebab harta atau uang adalah benda mati. Yang salah adalah uang, yang salah adalah cara orang untuk memperlakukannya. Sebab akar kejahatan bukanlah uang, tetapi cinta akan uang. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan uang yang menjadi akar kejahatan, tetapi cinta akan uang. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, harta atau uang penting, tetapi terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dimaksud adalah harta, uang, kesehatan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi persoalannya adalah karena orang kita manusia selalu ingin lebih dan ingin lebih, selalu kurang dan kurang, selalu mau tambah dan tambah, maka uang dikatakan adalah segala-galanya. Uang yang sangat diperlukan atau harta benar-benar sangat dibutuhkan. Itu sebabnya ada nyanyian sekolah minggu yang mengatakan, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Iya, apa yang dicari? Amen. Uang, money. Wah, luar biasa. Itulah kehidupan kita manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, tadi dikatakan bukan uangnya yang salah, tapi janganlah uang itu menjadi tujuan hidup kita. Nah, hari ini berbicara tentang warisan. Seseorang dari halayak ramai itu datang kepada Yesus dan mengatakan dengan sebuah pertanyaan. Dikatakan, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ketika dia mengatakan hal ini kepada Yesus, sebenarnya dia ingin memiliki lebih dari apa yang dia butuh.
menikmatinya, ya. Kalaupun kebiasaan kita memasukkan pakaiannya beberapa setel begitu ya, atau hal yang lain ke dalam hati kita, ya pasti busuk toh, tidak akan ada gunanya. Jadi harta yang kita kumpulkan selama hidup di dunia tentunya tidak akan bisa kita bawa ketika kita mati. Nah, itu sebabnya Yesus katakan di dalam teks atau firman Tuhan lanjutan dari teks khotbah kita hari ini. Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau mengumpulkan harta duniawi, sebab harta duniawi akan dimakan oleh karat ya, rayap. Tapi kumpulkanlah bagimu harta surgawi yang tidak akan dimakan oleh lengan dan rayap, akan kekal selama-lamanya. Artinya, mari kumpulkan bank tabungan surgawi kita sebanyak-banyak. Jangan hanya memikirkan harta duniawi jasmani, sementara harta rohani kita tidak kita kumpulkan mulai dari hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita percaya akan pertolongan dan penyertaan serta pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir tentang kehidupan kita. Karena apa? Sebab walaupun kita memiliki banyak harta, tetapi hidup kita bukanlah tergantung kepada harta itu. Harusnya hidup kita tergantung kepada si pemberi harta atau uang itu, yaitu Tuhan Yesus. Yesus menyuruh kita hari ini untuk melihat sekeliling kita dan belajar daripadanya. Hari ini kita disuruh untuk memperhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lubung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Bukankah kita manusia melebihi burung-burung itu? Kita juga disuruh hari ini untuk memperhatikan bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun, namun Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sama seperti dalam buku nyanyian kita, dari buku nyanyian nomor 779 yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikannya bersama-sama. Burung pipit, 1, 2, 3, ya. Burung pipit yang kecil diberi kehidupan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Ayat 2. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Kita senantiasa dikasihi Tuhan, bahkan melebihi dari ciptaan yang lain. Sama seperti firman Tuhan di minggu yang lalu, manusia, kita manusia adalah makhluk yang tertinggi dari ciptaan Tuhan yang lain. Maka Tuhan benar-benar bertanggung jawab memelihara kehidupan kita, mencukupkan kebutuhan kita hingga hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan hari ini, sama seperti pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus yang membagi harta warisan, itu menunjukkan keinginan lebih dari yang dibutuhkan, keinginan lebih dari yang dibutuhkan, atau orang yang serakah, atau orang yang rakus. Yesus mengajarkan kepada kita hari ini untuk tidak tamak atau serakah atau mengambil yang bukan menjadi haknya atau milik, yang merampas yang bukan menjadi bagiannya dari orang yang benar-benar memerlukannya atau membutuhkannya. Karena itu Yesus
mengingatkan kita supaya kita percaya kepada Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Yesus mengatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Seharusnya hidup kita bergantung kepada Sang Pemberi uang atau harta itu, bukan kepada harta atau uang. Memang Bapak Ibu, kita benar-benar membutuhkan harta, membutuhkan kekayaan, membutuhkan uang dalam hidup kita. Tetapi cara itu yang menguasai kehidupan kita sehari-hari. Yesus selalu menjadi yang utama dalam hidup kita. Bahkan hari ini Yesus mengatakan kepada kita, jika kita memiliki kekayaan, jika kita memiliki harta, jika kita memiliki uang, kita disuruh untuk menjualnya dan memberikannya untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita disuruh untuk membuat pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh lengan. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita menjauhkan dari sikap ketamakan, dari sikap keserakahan dan khawatir, sebab itu berarti kita tidak percaya kepada penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini, mari hidup waspada dan tidak bergantung kepada harta duniawi, tapi bergantung kepada Sang Pemberi harta itu, yakni Yesus sendiri. Terlebih dalam situasi new normal yang akan kita masuki dalam beberapa minggu ini ke depan, biarlah Tuhan yang memberikan kecukupan dan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami agar kami menjauhkan ketamakan, menjauhkan keserakahan, dan tidak khawatir, sebab Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah hidup kami tergantung kepada Tuhan saja, tidak bergantung terhadap harta duniawi, sebab harta duniawi akan berakhir, akan kami tinggalkan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan rasa syukur, rasa cukup kepada kami, agar kami senantiasa dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh yakin atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, karena Kau senantiasa mengingatkan kami agar kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kami peroleh dari Tuhan. Biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Tuhan kami, kiranya Kau yang memberkati kami seluruhnya, dimanapun kami berada. Biarlah penyertaan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Di saat kami juga akan memasuki new normal, tatanan yang baru oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, memberikan persiapan hati, jiwa, mental, dan rohani kami untuk menyongsong new normal yang akan dilaksanakan di antara bangsa kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkarya bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan masyarakat bangsa negara kami, kehidupan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Ya Tuhan, kami sesungguhnya tidak dapat berjalan selangkah apapun kalau bukan Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Seluruhnya hidupku
menyerahkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di surga. Dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian, marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya dari segala ciptaan. Manusia mampu menguasai seluruh isi alam, menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi pengusaha, guru, suster, dokter, pendeta, ilmuwan tinggi, seperti peneliti dengan teknologi yang canggih. Tapi, siapakah manusia? Manusia mampu menguasai isi bumi dengan segala kepintarannya, dan para ilmuwan berusaha meneliti dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki. Bahkan karena kecanggihan teknologi, banyak media yang memberitakan kebenaran dan juga hoax. Manusia ingin menyaingi kuasa ilahi, tetapi siapakah manusia? Ilmuwan di dunia ini berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baik maupun yang berdampak buruk bagi bumi dan manusia itu sendiri. Semakin canggih ilmu teknologi, semakin banyak hal yang terjadi di dunia ini. Lalu, siapakah manusia? Ketika virus corona terjadi melanda dunia, dunia menangis karena penderitaan di mana-mana. Dampak virus corona dirasakan oleh setiap orang. Bangsa negara tidak mengenal kaya, miskin, dan tidak mengenal orang penting dan orang biasa. Banyak yang sakit, banyak yang susah, banyak yang menderita karena virus corona. Hati menjerit bertanya, Tuhan, bukankah semua ini atas pengetahuan-Mu? Dapatkah manusia mengatasinya? Virus corona telah merajalela dan merenggut nyawa manusia. Banyak yang terpapar dan meninggal. Ada suster, dokter, pendeta, dan juga orang biasa-biasa. Tak ada yang mampu berbuat apa, kecuali duka yang mendalam dan doa yang mengantar kepergian mereka karena virus corona. Selamat jalan saudaraku. Tempatmu adalah di Paradiso. Ketika semua telah terjadi, apakah imanmu tetap kuat dan goyah? Pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Kita tidak pernah tahu mengapa harus terjadi. Apakah yang kita rasakan? Apakah yang harus kita lakukan? Para ilmuwan dunia bukan tidak bisa mengatasi virus yang terjadi. Tapi, apakah ini terjadi karena dosa dan kesalahan manusia? Dan
siapakah yang lebih tinggi dari yang menciptakan mereka? Belum begitu. Saudaraku, sebesar apapun ombak badai yang menerpa hidup manusia, seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, tetaplah berpegang teguh dengan imanmu. Tetaplah tegar, kuat menjalani hidup, karena Allah selalu ada di tengah-tengah orang percaya kepadanya. Mari kita songsong kehidupan yang baru. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah di atas segala Tuhan yang menolong dan memelihara hidup kita. Saudaraku, manusia hanyalah hamba yang harus tunduk kepada penciptanya. Kepintaran, kesuksesan, kekayaan hanyalah karena belas kasihan Allah. Karena itu, berusaha syukurlah dalam segala hal dan tetaplah melayani Tuhan di dalam hidup. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang mengasihimu sekarang dan selama-lamanya. Waspadalah dan berjaga-jaga, sebab kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Yesus akan datang. Adakah kita didapatinya? Kita tetap setia dan melayaninya. Langit dan bumi serta isinya akan lenyap. Dunia ini akan dibinasakan, tetapi orang yang dikasihi akan hidup kekal selama-lamanya dalam kemuliaan. Saudaraku, sekali lagi kukatakan, waspadalah dan berjaga-jaga, tetap setia dan melayani Tuhan, dan engkau, kita akan diselamatkan. Jangan lemah dengan keadaan dunia saat ini. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan sampai sisa umur, sampai putih rambut, bila engkau setia melayani. Terpujilah nama Tuhan. Amin.